Nah, untuk Kepo kali ini kita kedatangan narasumber dari Badan Pengurus Harian UKM Keroyosan Untirta sendiri. Boleh untuk kakak memperkenalkan dirinya? Oke, perkenalkan, saya Laviwa Pratiwi sebagai Sekretaris Umum dari UKM Kewirausahaan Untirta. Kakak itu dari jurusan apa ya kak kalau boleh tahu? Aku dari Administrasi Publik. Nah, kalau belakangan ini kesibukan Kak Laviva sendiri itu ngapain aja? Belakangan ini sih paling cuma berkontribusi dalam program KWU gitu ya, sama nyiapin magang sih, rencananya bulan Agustus nanti mau magang. Oh, oke. Aku izin tanya-tanya sedikit terkait jobdesk kakak di KWU ya kak. Boleh. Yang pertama, aku mau nanya, kira-kira tugas kakak sendiri di sekretaris itu ngapain aja sih kak? Oke, biasanya tuh kalau sekretaris umum, BI2 itu aku berdua ya, ada sekretaris 2 juga, Elsa yang hari ini berhalangan hadir. Jadi biasanya tuh kita ngeluarin surat-surat ataupun nerima surat masuk ke UKM Kewirausahaan gitu. Terus juga kita yang ngelola arsip dari buat laporan juga, laporan pertanggungjawaban. Terus juga bikin tor pengajuan dana, sama ada yang biasanya paling sering nih kita lakuin itu notulensi rapat gitu. Paling kayak gitu sih kalau sekretaris. Oke. Kalau menurut kakak nih, apa aja sih kesulitan menjadi sekretaris umum itu? Kesulitannya ya? Iya, ada nggak kira-kira? Mungkin karena sekretaris itu cukup kompleks ya job desk-nya. Paling kesulitannya itu ada di manajemen waktu ya. Ngebagi-bagi waktunya tuh cukup ya menantang gitu, karena kan kita harus bagi waktu antara kuliah sama organisasi, yang mana keduanya itu sama-sama penting gitu. Dimana saya berkuliah ya memang saya di sini untuk berkuliah gitu, dan di kewirausahaan juga diamanatkan sebagai sekretaris umum. Jadi itu merupakan tanggung jawab yang ya cukup sulit lah untuk mengatur waktu itu. Paling itu aja sih. Oke. Kalau menurut kakak sendiri, ada nggak sih tips buat bikin laporan ataupun notulensi itu supaya tuh cepet selesai tapi rapihin juga gitu kak? Oke, kalau misalkan cepat selesai, sebenarnya itu kondisional sih ya. Gimana kita sekretaris, juga sekretaris pelaksana ya, itu bisa mengatur waktunya untuk fokus ngerjain laporan gitu kan. Cuman kalau untuk bisa mudah dipahami atau mudah dimengerti, mungkin dengan menggunakan tata bahasa dalam penulisan itu yang sederhana gitu. Jadi kita nggak menggunakan istilah-istilah yang agak sulit dimengerti sama orang-orang. Itu juga bertujuan untuk meminimalisir risiko kesalahpahaman gitu bagi si pembaca. Paling kayak gitu sih kalau untuk laporan dan notulensi. Kalau Kak Vivi ada nggak tips supaya surat dan laporan-laporan itu kayak walaupun banyak kegiatan nih itu nggak keteter gitu? Oke, sebelumnya pas awal kabinet itu kebetulan saya sama Elsa, sekretaris 2 itu kita bikin grup WhatsApp yang mana itu isinya kita berdua, dan itu ditujukan untuk itu tadi, kalau misalkan kita sedang banyak kegiatan gitu, kadang tuh agak lupa untuk masukin ke OneDrive ya kan. Nah kita tuh biasanya nge-forward dulu nih file-file yang memang kayak surat masuk atau misalkan surat izin dan lain-lain yang dari sekretaris pelaksana itu ke dalam grup itu gitu. Jadi walaupun kita nggak langsung masukin ke OneDrive, kita tuh udah ada arsip yang bisa dibilang informal ya gitu di WhatsApp. Jadi kita tuh nggak bakal kehilangan file, kita juga nggak bakal yang acak-acakan gitu, karena emang udah tersimpan rapi di WhatsApp itu. Nah kita juga memfokuskan grup itu hanya ngobrol atau hanya membahas seputar sekretaris UKM Kewirausahaan gitu. Jadi kalau misalkan ngobrol pribadi, kita ngobrol di chat pribadi aja gitu. Jadi itu cuma khusus buat sekretaris things aja gitu. Oke. Kalau menurut Kak Vivi sendiri, ada nggak sih kayak menurut Kak Vivi tuh ini tuh penting tapi dianggap sepele buat dari sebagian orang untuk menjadi sekretaris? Kalau untuk menjadi sekretaris ya, mungkin karena kita udah menjalani beberapa broker dan sudah sering berkomunikasi sama sekretaris pelaksana ya. Salah satu halnya mungkin
yang penting tapi kadang orang tuh nggak terlalu kepikiran gitu. Itu sebenarnya ketelitian. Karena kadang tuh ada aja minor kesalahan-kesalahan yang sebenarnya itu bisa dihindari. Cuma karena kita kurang teliti jadi terjadi gitu. Misalkan kalau misalnya kita mau nulis surat nih, karena tuh udah dikasih template surat kan. Iya. Nah tapi ada isi dari template itu yang belum diubah gitu. Oh, iya. Nah, jadi kan itu agak revisi lagi. Nah gitu itu cukup menyulitkan gitu kalau misalkan sebagai seorang sekretaris tapi kita nggak teliti gitu. Sama paling kalau misalkan ini biasanya tuh kalau di kita masih buat notulensi ya, masih kadang tuh ada yang seadanya gitu, padahal notulensi itu penting banget gitu. Itu sebagai pengingat yang mana kita tuh kadang nggak tahu kan kapan kita bakal lupa, kapan kita bakal butuh mungkin hal-hal yang dibahas di rapat itu gitu. Nah maka dari itu sebagai seorang sekretaris atau sekretaris pelaksana itu penting banget buat mencatat hal-hal yang sekiranya penting atau bahkan kalau misalkan bisa ya mencatat keseluruhan rapat dalam sesingkat mungkin tapi jelas gitu kata-katanya. Nah itu tuh penting banget karena ya itu tadi kita tuh nggak tahu kapan kita lupa dan kapan kita butuh gitu. Jadi semisal pun nanti kita lupa kita bisa melihat tuh dari notulensi yang udah kita buat gitu. Kalau misalkan oh ini ada di sini gitu, nah itu seringkali kurang diperhatikan gitu. Bahkan kadang ada juga yang nggak notulensi sama sekali. Nah itu juga agak sulit lah gitu menjadi sekretaris gitu. Mau nanya Kak Vivi itu berarti apa sih dari awal sampai sekarang kira-kira menjadi sekretaris umum itu udah berapa lama ya Kak? Kalau sekretaris umum secara official ya berarti di apa namanya dilantik ya itu kan dari Februari kalau nggak salah atau Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli sekitar 5 bulan ya sekitar 5 bulan itu. Gimana sih Kak rasanya jadi sekretaris umum KWU ini? Jujur luar biasa ya karena nggak pernah ngebayangin juga kalau bakal jadi sekretaris umum. Ternyata kayak berwirausaha ya udah cuma buat ngisi waktu luang juga biar nggak jadi kupu-kupu, bukan berarti yang kupu-kupu bukan merendahkan kupu-kupu ya, cuma emang pengen lebih produktif aja gitu. Terus yang nggak taunya lanjut dan jadi sekretaris umum gitu. Ya paling kesulitannya ya itu tadi sih di manajemen waktu karena kompleksnya tugas dari sekretaris umum gitu kan kadang tuh ada yang nggak diduga kayak kita kadang harus bikin suatu hal atau suatu dokumen yang mendadak gitu. Nah itu sih paling. Ada nggak sih Kak harapan buat KWU nih ke depannya dari Kak Vivi kayak KWU ini pengennya yang gimana menurut Kak Vivi? Kalau secara keseluruhan mungkin ya pengennya sih bisa lebih solid, bisa lebih berbaur lagi gitu. Mungkin karena kita sering ketemunya online ya, itu kita masih agak awkward gitu. Nah pengennya sih biar bisa lebih luas lagi kalau misalkan kita ketemu, bisa lebih sering bercanda dan lain-lain sebagainya. Ya walaupun kalau misalkan kita proker ya it's okay buat profesional gitu. Tapi kalau misalkan kita di luar proker ya kita teman gitu loh. Cuman untuk kalau aku sendiri sekretaris ya, mungkin kalau untuk sekretaris pelaksana ya, mungkin aku tuh pengen buat para sekretaris pelaksana ini untuk lebih komunikasinya dengan aku itu lebih jalan lagi gitu. Karena jujur aku itu sangat menghargai orang-orang yang mereka nggak tahu tapi mereka nanya gitu. Mau belajar gitu. Iya, kayak sesibuk apapun aku gitu. Kalau misalkan mereka nanya aku bakal jawab gitu. Walaupun misalnya agak lama sedikit tapi pasti bakal aku jawab karena daripada mereka nggak tahu tapi mereka diem aja dan jadinya malah kadang miskom yang harusnya tuh itu nggak terjadi gitu tapi karena mereka nggak mau komunikasiin jadi tuh ya bisa aja gitu. Oke Kak Vivi, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya buat hadir, sudah mau ngobrol-ngobrol juga sama aku. Iya, sama-sama kita dengan senang hati. Oke, mungkin cukup segini dulu buat Kepo kali ini. Sampai jumpa di Kepo selanjutnya teman-teman.